Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam WIM, ketujuh Mayor, ke-8 ULTJ, ke-9 Cleo, ke-11 Cimori, ke-12 Aisa, ke-13 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup di 7.700 terkoreksi 2,53%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada di. Langsung saja ke tekniknya INDF sebenarnya masih aman sampai 7.400, kita pakai 7.400. Kalau turun dari itu ya false break. Itu masih aman. Jadi kalaupun ada koreksi minggu depan tuh nggak masalah sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu mau nawar di bawah aja 7.500, 7.400, stop loss di 7.300 atau 7.250. Pokoknya kita jangan melihat tren jangka panjangnya, biarpun bilangnya ini target, ini kan potensi dicapainya kalau benar confirm breakout. Tapi kalau dia false break, ya mending kita exit dulu apapun ceritanya daripada kita nyangkut ya. Karena saham sekarang itu turunannya bisa makin dalam, mungkin naik tapi nggak tahu kapan. Jadi mending stop loss saja di ya, kalau 7% 5% stop loss tuh lebih bagus daripada nunggu lama. Sebenarnya bagus INDF nih. Banda detektor memang distribusi tapi masih oke. Time frame weekly-nya dia breakout dengan volume besar, mestinya valid. Cuman ya jangan turun lagi di bawah 7.400. Mudah-mudahan ya minggu depan melanjutkan kenaikan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya strong uptrend MACD-nya. Ya, time frame bulanannya 3 minggu. Bulanannya ada 3 bulan naik ya, dari 5.800 udah lumayan juga naiknya ya. Kalau Bapak Ibu dapat di 5.900 6.000 tuh sekarang floating profit 30% lumayan ya. Dari Mei atau ya 3 bulan dari Agustus. Jadi saat ini masih bisa naik gak? Harusnya masih bisa. Cuman ya itu, kita jangan terkecoh kalau mau yang pakai stop loss. Ya kalau jebol ini turunin aja di 7350 lah ya. 7350 buang aja. Itu ya untuk INDF. Itu aja dulu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ICBP yang ditutup di harga 12.100 menguat 0,2%. Asing net sell. Kalau dilihat broker summary-nya ICBP ada distribusi. Langsung saja ke trackingnya. ICBP juga selama nggak jebol berapa nih ya. Kita gambar ulang aja nih biar lebih rapi. Kalau melihat historinya ya jangan jebol 11.800. Kalau jebol itu ya mending Bapak Ibu exit aja. Jangan berharap, kalau yang mau trading ya, jangan berharap ada pantulan di 12.000. Takutnya nggak mantul. Mending dari 11.800 exit aja kalau dia jebol. Dari harga sekarang berarti kan sekitar 3% tuh. Daripada dibawa makin dalam, kenapa? Ada potensi juga double top seperti ini nih. Double top dengan target penurunan bisa ke 10.800, 11.000. Jadi mending tadi di 11.700 pertimbangkan stop loss kalau dia turun dari itu. Ya gimana setelah stop loss dia naik ya, itu bagian dari trading. Nggak bisa juga kita kendalikan ya, kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Tapi kalau Bapak Ibu takutnya menyesal ya silahkan di hold, tapi dengan resiko kalau terus turun Bapak Ibu juga harus siap ya. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading ya nggak masalah sebenarnya. Kalaupun kena stop loss mungkin 3% 4% stop loss itu bisa dicari di saham lain. Sangat mungkin diganti dalam waktu cepat daripada kita harus stop loss atau menunggu di floating loss 13%, 10%, cut lossnya itu susah untuk gantinya. Agak berat bukan susah. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Minggu depan kita lihat dulu respon market ICBP. Lanjut UNPR yang ditutup di 1.760 menguat 1,4%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya UNPR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya UNPR. Waduh jelek juga ya. 2 support langsung dijebol. 2.200 jebol, 2.000 jebol, 1.800 jebol. 3 support ya kan, setiap 200 poin tuh support resisten. Kita lihat minggu depan kalau benar ini reversal, dia bottom ya harusnya balik dulu ke atas 18.000. Di bawah 18.000 rawan. Jadi kalau mau strategi UNPR, tapi ini kembali lagi disclaimer ya, tembus 18.000, tembus 1.800 baru beli. Ya kalau dia sampai 2.200 itu kan lumayan juga window stressingnya. Kalau rebound pokoknya di atas 18.000 baru perhatikan UNPR. Itu aja, atau sekalian perhatikan UNPR di 1.500. Nah, coba kita hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Lanjut HMSP yang ditutup menguat 2,23% ke 685. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya HMSP diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya HMSP tunggu di atas 700 saja.
Ya, kita lihat apakah ini bisa jadi double bottom dan bangkit. Kalau dilihat MACD-nya mulai mendekati golden cross. Dan kalau dilihat MACD-nya, jadi seperti itu aja untuk MSP. Tunggu di atas saja 700. Kalau benar uptrend reversal ada Windows stretching harus tembus 700 dulu MSP. Lanjut GGRM yang ditutup di harga 13.225 menguat 0,18%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya GGRM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketekannya GGRM belum dulu lah ya. Tunggu dia di atas 14.000, dia balik situ baru sinyal reversalnya. Di bawah nih boleh nggak sih saya kalau mau beli? Kan lumayan tuh. Ya pokoknya dia mau bentuk low baru jebol 13.000 ya buang lagi. Berarti Bapak Ibu harus siap stop loss sekitar mungkin di 3-4%. Disclaimer analisa kembali. GGRM masih downtrend, tunggu di atas 14.000 baru mulai menarik. Lanjut. WIM yang ditutup menguat 3,16% ke harga 815. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya WIM diakumulasi. Langsung saja ketekannya WIM. Nah, apakah ini tanda-tanda untuk bangkit? Belum terlihat. Volume juga biasa aja, nggak besar. Jadi saat ini wait and see dulu. Takutnya tiba-tiba minggu depan candlenya merah lagi. Nah, lihatlah respon market. Ya kalau Bapak Ibu nekat sih ya jebol 780 buang, gitu aja. Tapi lebih baik jangan deh, karena market lagi kurang bagus kan, takutnya ya makin dalam. Lihat Senin kalau memang ada buying power, ya baru entry. Kalau Bapak Ibu mau belajar melihat buying power, melihat bid offer, melihat saham yang bisa potensi naik, itu Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Pilih link 3 di deskripsi, ya pilih kelas scalping. Di 17 November, minggu-minggu depan itu ada kelas dan ada grup 2 arah yang membimbing Bapak Ibu. Ya. Yang ada berpotensi untuk dapat profit di 3%, 4%, 5%, bahkan bisa lebih dalam satu hari dengan cara scalping. Tapi biasanya profitnya ya di 3-5% aja lah. Ya, itu untuk WIM seperti itu. Lanjut, Mayor yang ditutup DG 2.590 terkoreksi 0,76%. Asing net sell. Kalau dibuka Mayor diakumulasi. Langsung saja ketekannya Mayor. Kalau Bapak Ibu berminat ya, sebenarnya Mayor nih bisa boleh dead cat bond, mudah-mudahan jangan lah ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau yakin dengan Mayor ini, Bapak Ibu pakai supportnya 2480. Kalau sampai minggu depan jebol itu ya udah mending out aja dulu daripada di bawah makin dalam. Cut loss-nya sekitaran berapa nih? Ya 5% lah di 2460, 5% dengan reward minimal sama 5% dan midterm-nya itu 15%, 3000, dan kalau itu tembus siap-siap uptrend di tahun ini. Kita lihat, menarik nih. Kalau saya perhatikan Mayor nih nunggu di atas 2006. Nih tutup aja dulu. Di atas nih aja tarik. Nah, 2650. Kalau di atas itu minggu depan ya mudah-mudahan bangkit. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Weekly-nya belum menarik walaupun candle bullish angle pink tapi belum kuat. Kita lihat minggu depan tembus 2650 ya udah. Siap-siap potensi besar 2 minggu ke belakang itu swing low asalkan minggu depan di atas 2650 minimal dan target 3000 tembus, siap-siap bangkit uptrend. Kita lihat apakah laporan keuangannya bagus. Untuk Mayor kalau bagus Q3-nya ya udah bisa potensi tembus 3000 ya Mayor. Itu aja untuk Mayor. Lanjut ULTJ yang ditutup di harga 1705 terkoreksi 0,29%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke tekniknya ULTJ downtrend dulu ke bawah ya. Udah di bawah 1800 nih jelek. Nawar bawah sekalian. Siapa tahu double bottom ya. EMA 200-nya pakai 1550 support kuat yang harus dijaga. ULTJ. Itu aja. Lanjut Cleo yang ditutup DG 1235 terkoreksi 0,8%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Cleo di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Cleo temporary weekly-nya sideways. Yang penting kalau Bapak Ibu minat Cleo, disclaimer tapi ya jangan membentuk lo baru di bawah 1200. Jadi ya sekitar 4% 5% lah cut loss-nya. Gimana kalau dia mantul dari 1065, boleh nggak saya hot? Boleh, tapi kalau dia nggak mantul makin turun Bapak Ibu siap juga. Itu aja. Setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Kalau mau bagus, apalagi nih Cleo kan sideways trend pendek yang nggak ada cerita. Kalau bisa turun di bawah 1200 harus digas. Senin Selasa harus langsung naik. Kita lihat Cleo ya. Kalau dia bisa minggu depan tembus 1330-nya udah siap-siap kembali akan uptrend lagi dan selesai pola apa nih? Symmetrical triangle-nya. Lanjut ya? Ya lanjut, uptrend lagi, gas lagi ke atas Cleo. Lanjut Cimori yang ditutup DG 5475 menguat 2,81%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Cimori diakumulasi. Likuiditas tapi tipis ya.
Lihat aja tadi transaksinya. Langsung saja kenaikannya Cimori ya mudah-mudahan bangkit ya. Apalagi candlenya bullish engulfing. Pokoknya Cimori ini akan menarik kalau dia bisa tembus 5.700-nya. Target minimal 6.000 sampai 6.400. Support kuatnya EMA 200 5.000. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu kalau berminat Cimori. Lanjut Aisa yang ditutup DG 127 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Aisa di distribusi. Langsung saja ke teknikanya Aisa nih ya, karena sudah di atas EMA 200-nya. Dan kalau memang mau membentuk pola imported high long shoulder, nggak ada, boleh turun di bawah 125. Kasih aja toleransi 120 angka genap. Saya biasanya seperti itu. Ya kalau misalnya Bapak Ibu berminat, tapi ini disclaimer, ya seperti ini risk rewardnya. Lumayan dalam 7% tapi rewardnya minimal 10% 140. Kalau itu tembus dan uptrend ya udah siap-siap 180. Gimana cara hitungnya? Bapak Ibu bisa hitung dari swing low ke neckline-nya ini seperti ini, atau Bapak Ibu juga bisa hitung dengan melihat resisten yang kuat yang disentuh susah ditembus ya. Ini 180 atau pakai Fibonacci retracement juga bisa. Nah, ini pakai ini juga bisa. Tapi ini kan pendek-pendek. Bapak Ibu bisa target terdekat 150 terus 165 baru 180 bisa. Bisa juga. Ya tergantung lah. Tapi jangan juga kita karena berharap dia ke 180 pas tembus turun lagi. Jadi gara-gara melihat ingat, wah ini kan bisa 180 bisa bertahan nih. Jebol lagi 140. Udah Bapak Ibu exit aja yang punya bawah, atau beli buy on breakout ya out dulu, jual dulu gitu ya. Jangan kita melihat target karena ya market itu bisa nggak sesuai jalannya. Contohnya sudah banyak tuh ngantam tiba-tiba turun dulu kan, sayang tuh turun di bawah 1.600. Terus saya waktu itu Asri, waduh sekarang di 180 tuh. Ya itu, kita pokoknya fokus saja kalau Bapak Ibu niatnya trading, fokus ke pertumbuhan portfolio. Kalau yang harus exit aja dulu. Kalau yang nggak sesuai plan sudah buang dulu. Jangan ditahan-tahan. Karena bisa kita ganti di saham lain. Itu ya, yang saya sering bilang di grup itu. Tapi jadi seperti itu. Untuk Aisa saat ini, kita lihat minggu depan. Time frame weekly-nya. Weekly-nya candle-nya masih jelek ya. Tapi kita lihat aja lah. Itu aja untuk Aisa. Lanjut Hoki yang ditutup DG99 menguat 2,09%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Hoki akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Hoki harus rebound kalau sampai membentuk low baru. Besok di bawah 96 aja. Nggak usah 93, 96 aja. Lemah. Kalau mau bagus besok Senin maksudnya harus rebound. Ini time frame weekly-nya. Coba daily. Nah, daily-nya udah candle hammer terbalik nih. Pokoknya jebol 96 jelek lah dia besok. Ya, disclaimer analisa kembali. Kalau Bapak Ibu masih yakin silakan di hot walaupun turun. Misalnya seperti itu. Saham terakhir nasi yang ditutup di harga 83 terkoreksi 4,59%. Asing, gak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya nasi di distribusi. Langsung saja tekniknya nasi juga ya sama Bapak Ibu. Masih analisa saya sebelumnya. Kalau dia jebol 80 buang aja mungkin di 77, 76. Ya sekitar 10% lah Bapak Ibu pasang risknya. Nggak nyampe nih 10% ya. Nah, 8%, 75, buang aja 75, 76 tuh buang aja di 7 sampai 10% dengan reward minimal ke berapa EMA 200-nya atau minimal 100 lah, minimal 100. Jadi ada potensi upsetnya 20% ya. Itu aja untuk nasi kalau Bapak Ibu berminat. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.